Bos Xiao, semua orang sudah hadir. Berbalik. Buka semua atasan kalian. Sudahlah, keluar semua. Ahli, kami sudah mencari wanita dari seluruh negeri. Tetap tidak menemukan wanita dengan tanda bunga persik di pinggangnya. Wanita dengan bunga persik di pinggang, itu satu-satunya tubuh. Tubuh yin murni di dunia. Bos Xiao, Anda terlahir dengan tubuh yang murni. Harus bersatu dengan tubuh yin murni baru bisa menyembuhkan racun di tubuhmu. Tanpanya, hidupmu tak sampai 30 tahun. Bos Xiao setiap bulan cari 100 wanita. Ke villa ahli supranatural, kupikir dia orang aneh. Ternyata gak ngapa-ngapain, cuma suruh kita pergi. Dia cari wanita kayak gimana sih? Orang penting kayak Bos Xiao. Bisa dibahas-bahas gini? Mau mati? Cepat pergi! Nek, aku gak mau kuliah lagi. Nek udah susah payah ngasuhmu, satu-satunya harapan Nek. Lihat kamu keluar dari lembah miskin ini. Kok bisa gak mau kuliah? Tapi biayanya mahal banget. Lagian penyakit jantung Nek juga butuh uang banyak. Nek ini udah setengah masuk tanah. Ngapain operasi? Nek hidup cuma bikin kamu susah. Mending Nek mati aja. Jangan bilang gitu, Nek. Masalah biaya kuliah, kita cari jalan lain. Sial. Racun yang kenapa kambuh lagi? Tuan, Anda sudah sadar. Ada yang tidak enak badan? Lepas bajunya. Lepas. Kamu ngapain? Aku peringatinnya. Lepasin gue. Mau ngapain? Gue teriak loh. Lepasin. Racun energi meledak, kontak fisik dengan tubuh yin murni. Gejalanya bisa mereda. Dasar bejat. Keluar dari sini. Minggir lu. Bos Xiao, maaf gue telat. Mulutmu kok. Cariin informasi tentang seorang cewek buat gue. Siap, bos. Nyan, kenapa kamu? Gak apa-apa. Gak apa-apa, Nek. Kok Nek udah pulang? Di rumah sakit mahal, Nek. Lagian uang kuliahmu belum terkumpul nih. Gue. Halo? Siswa Jiangnian? Ini Rektor Universitas Kota Sungai. Halo, Pak Rektor. Soal uang kuliah itu, bisa nggak ditambah waktunya beberapa hari lagi? Nah, itu tadi mau dibahas. Baru saja ada seorang Taipan misterius. Ngasih sponsor uang kuliahmu 4 tahun, plus beasiswa tambahan 10 juta per bulan. Selamat ya, siswa Jiangnian. Kamu bisa daftar ulang ke kampus sekarang. Terima kasih, Nek. Gue bisa kuliah?
Halo semua, perkenalkan, saya perwakilan mahasiswa baru hari ini. Jiang Nian. Juara UNAS sih, tapi cuma anak kampung miskin. Yang sok imut. Berani-beraninya mewakili kami mahasiswa baru. Dilihat dari wajah dan latar belakang, si Jiang Nian ini. Ngambil sepatu aja nggak layak buat si cantik kampus kita. Wah, cuma anak kampung sok imut gitu. Berani disamain sama gue. Sekian sambutan saya hari ini. Terima kasih. Teman Jiang Nian, tunggu sebentar. Terima kasih atas pidato perwakilan mahasiswa baru. Setelah pidato teman Jiang Nian, sambut dengan semangat dan tepuk tangan meriah. Untuk pemegang saham terbesar Universitas Kota Sungai kita, juga sponsor biaya hidup dan uang sekolah. Teman Jiang Nian selama 4 tahun, Tuan Qin Xiao. Astaga, Bos Xiao, penguasa keluarga konglomerat. Ternyata datang ke upacara penerimaan mahasiswa baru kita. Jiang Nian si cewek imut ini. Dia pantas dapat bantuan dari orang terkaya. Selamat datang. Saat Bos Xiao naik panggung, sampaikan pidato terima kasih. Bos Xiao terkenal sebagai raja neraka hidup, tahu? Kalau sampai kita menyinggung perasaannya di kota sungai ini, hidup kita benar-benar tamat. Hang. Lepas. Jiang Nian, kamu gila ya? Cepat ambil lagi. Tuan Qin, terima kasih atas bantuannya. Uang sekolah selama 4 tahun pasti akan saya kembalikan. Kembalikan? Kamu tahu harus mengembalikan apa? Tuan Qin, saya bukan wanita sembarangan. Paling-paling, saya bisa menolak bantuan Bapak. Di hari upacara penerimaan, dikeluarkan di depan umum. Hak penerimaan dibatalkan dan harus bayar denda 1000 kali lipat. Karena melanggar perjanjian sponsor, mungkin kamu tidak peduli. Tapi bagaimana dengan penyakit jantung nenekmu? Apakah dia bisa menerimanya? 3, 2, 1. Selamat, Bos Xiao. Tubuh Yin satu-satunya di dunia. Tubuh Yin murni satu-satunya di dunia. Asalkan Anda bersetubuh dengan Jiang Nian. Racun yang bisa dinetralisir, Anda akan panjang umur. Tapi, Katakan. tubuh Yang dan tubuh Yin ini saling bertolak belakang. Apalagi racun yang di tubuh Anda terlalu kuat. Jika dipaksakan bersatu, pasti akan sangat merusak. Kondisi fisik Jiang Nian. Ringannya bisa cacat. Kalau begitu, siapkan urusan pemakamannya. Tuan Qin, ini surat utang yang saya buat. Bunganya, saya hitung sesuai suku bunga bank biasa. Uang yang Tuan danai, saya tidak akan menunggak sedikit pun. Tuan Qin, maksud Anda apa? Saya cuma seorang mahasiswa dari desa. Saya tidak bisa memberikan apa-apa pada Tuan. Sebenarnya, Tuan menginginkan apa? Aku ingin keperawananmu. Tidak. Tuan Qin, saya bukan tipe perempuan yang sembarangan. 500 juta. Saya tidak mau uang Tuan. 1 miliar. Tuan Qin, saya sama sekali tidak akan menjual harga diri saya demi uang. Tuan Qin, kapan-kapan Tuan mengurus surat nikah untuk kita? Kita baru kenal kurang dari sehari. Mana bisa sembarangan menikah? Tidak bisa. Sekarang juga kita bercerai. Mau cerai? Bisa aja, tapi syaratnya, kamu harus kasih aku keperawananmu. Kapan kamu kasih? Baru kita bisa cerai. Malam ini kasih aku. Besok pagi kita langsung ke pengadilan. Tuan Qin, aku benar-benar nggak mau. 3 menit. Cari nenek Jiang Nian. Aku setuju. Aku setuju, Tuan Qin. Jangan ganggu keluargaku. Cuma, aku belum siap. Aku kasih waktu 3 hari. Nona Jiang, mulai sekarang kamu tinggal di kamar ini. Terima kasih.
Tuan Qin, bukannya bilang kamar ini untukku sendiri? Ini. Maksudmu apa? Nek, gimana kabarmu? Ada yang ganggu nggak? Nyan, wah pas banget, nenek baru mau nelpon. Hari ini, rumah sakit utama kota Sungai jemput nenek. Baru aja operasi bypass jantung. Direkturnya bilang, operasi ini khusus diatur sama Bos Xiao. Bos Xiao ini bukan cuma biayain sekolahmu, tapi juga bayarin pengobatan nenek yang tua bangka ini. Nyan, kamu harus balas budi baik dia, ya? Iya, baik, Nek. Qin Xiao ini, aku udah bikin dia kesal. Kok malah mau bantu? Dia mau apa sih sebenarnya? Itu. Tuan Qin, terima kasih udah bayarin pengobatan nenekku. Biaya operasi dan rumah sakit, aku akan kerja keras buat bayar. Cuma transaksi doang. Lakukan bagianmu. Yang lain, jangan banyak mikir. Cepat. Selesaikan semuanya segera. Bu, apa maksud semua karangan bunga ini? Tuan Qin Xiao, bukankah beliau baik-baik saja? Bos Xiao memang penguasa yang sangat berkuasa. Sejak lahir, tubuhnya murni tapi sering sakit dan penuh musibah. Setiap kali kambuh, tubuhnya seperti terbakar. Sangat menyakitkan, bahkan kemungkinan besar akan hidup sampai 30 tahun. Mereka yang incar posisi kepala keluarga, para anggota sampingan keluarga Qin, selalu membawa benda-benda sial ini untuk mengutuk Bos Xiao. Seserius itu? Lalu, apa kata dokter? Ahlinya bilang, penyakit Bos Xiao ini harus disembuhkan dengan menyatu dengan wanita bertubuh yin murni. Nyonya, Anda satu-satunya di dunia yang punya tubuh yin murni. Agar Bos Xiao bisa hidup dengan baik, Anda harus bekerja sama dengannya, ya? Aku. Ingin bercerai? Boleh saja. Syaratnya, kamu harus menyerahkan keperawananmu padaku dulu. Bos Xiao ini dia bukan hanya membiayai sekolahmu, tapi juga mengobati nenek tua seperti saya. Ternyata dia bukan playboy yang hanya main-main dengan perempuan. Dia menikahiku hanya untuk bisa bertahan hidup. Katanya kasih waktu 3 hari. Aku belum mau. Jangan bergerak sembarangan, atau aku tak bisa jamin. Apa yang akan kulakukan padamu? Dia mempertaruhkan nyawanya, tapi masih memperhatikan perasaanku. Sepertinya pria ini tidak terlalu jahat. Oh iya, Nyonya. Kartu ini berisi 1 miliar. Ini kompensasi dari Bos Xiao untukmu. Transaksi harus adil, tak boleh ada yang dirugikan. Bos Xiao dalam berurusan dengan orang. Tolong terima ini. Uang 10 miliar untuk beli nyawa itu, dia terima nggak? Diterima. Kata Bu, Nona Jiang nggak nolak. Dia ambil kartunya terus keluar. Wanita ini, mulutnya bilang gak bakal jual harga diri. Tapi ujung-ujungnya, juga cuma pengen duit lebih banyak aja. Cik muda, tolong izinkan saya ketemu dengan Master Wu Liang. Master Wuliang kami ini, dia itu dewa hidup. Tamu yang dia temui setiap hari, asetnya miliaran. Kamu cuma cewek kampung dari desa miskin. Pakai modal apa mau ketemu Master Wuliang? Pergi sana. Jangan kotori ambang pintu kami. Bos Xiao, kenapa ibu nggak kuliah malah kesini? Cik muda, saya benar-benar datang buat minta berkah. Saya punya sumbangan persembahan 10 miliar. Bos Xiao, ini... Wanita ini mainin trik apa lagi? Persilakan dia masuk. $10 miliar. Nona Jiang, minta apa?
Minta kekayaan? Atau minta jodoh? Saya mau minta keselamatan. Untuk suami saya. Meskipun saya dan suami saya bukan pasangan suami istri yang sebenarnya. Tapi dia udah banyak bantu saya. Saya sangat berterima kasih. Dengar-dengar dia banyak musibah, sering sakit-sakitan. Jadi uang persembahan 10 miliar ini. Saya mau minta dia sehat dan selamat. Nasibmu di tanganmu. Cari sebab di luar buat apa? Asalkan kamu dan dia menjalani takdir sebagai suami istri. Dia pasti akan dilindungi dan diberi kesehatan. Terima kasih, Guru. Aku mengerti. Aku pasti akan berusaha keras menyelamatkannya. Besok ada pesta dansa mahasiswa baru. Bawa pasangan, pakai pakaian formal. Kalau tidak, kalian akan kehilangan hak masuk dan dikurangi SKS. Bisa memengaruhi kelulusan. Wah, serius banget ya? Ini, Kamu mau pakai gaun apa? cepetan, cepetan. Kita cari pasangan nih. Kamu mau ajak siapa? Aku udah nanya semua cowok di jurusan, nggak ada satupun yang mau jadi pasangan dansaku. Apa aku harus minta Tuan Qin Xiao jadi pasangan dansaku? Ada apa? Nggak ada apa-apa. Aku cuma pengen kasih sesuatu buat kamu. Ini aku dapat dari seorang guru, katanya manjur banget. Kalau suka, kamu pakai aja. Kalau nggak suka. Oh iya, ada satu hal lagi yang mau aku tanya. Itu, kamu besok siang ada waktu nggak? Bos Xiao, besok siang ada konferensi ekonomi internasional. Bapak diundang sebagai tamu kehormatan. Oh, Tuan Qin, nggak apa-apa. Kalian urusin dulu aja. Nona Jiang, pesta dansa mahasiswa baru di kampusmu. Kayaknya juga besok siang ya? Apa perlu kita aturkan pasangan dansa pria untuk Nona Jiang? Besok siang, konferensinya dibatalkan. Apa? Bukan, Bos Xiao, Bapak batalin. Konferensi 3 tahun sekali, cuma jadi pasangan dansa. Di pesta dansa mahasiswa baru Nona Jiang. Dia hampir mati. Aku tak mau dia menyesal. Sebelum ajalnya datang. Teman, mana gaun pesta kamu? Mana pasangan dansa kamu? Aku, Wah, ini kan juara UN kita? Kok bisa? Pulang kampung cuma motong rumput babi, gaun pesta aja gak punya. aku gak ikut pestanya kok, cuma butuh nilai SKS aja. Aku tanda tangan terus langsung pergi. Maaf ya teman Jiang. Sekolah punya peraturan. Gak pakai gaun pesta, gak ada pasangan dansa, berarti gak berhak. Ikut pesta mahasiswa baru. Nilai SKS dipotong, lulusnya ditunda. Wah, ini kan juara kita? Sendirian aja? Ayo kita cariin dia pasangan dansa sekarang. Para cowok-cowok, ada yang mau jadi pasangan dansa teman Jiang Nian? Ada? Inilah juara dari kampung miskin yang cuma bisa belajar. Dandanannya kayak apa sih? Kayak pengemis bau. Aku. Dansa sama dia? Mending angkat pupuk kandang. Aku aja cuma lihat dia. Udah kebawaan bau babi. Iya ya, lucu banget. Tuan Qin. Kok kamu datang? Kamu, pakai baju ginian datang ke pesta? Aku. Pelayan. Antar nyonya saya ganti baju. Para siswa sudah pada datang semua ya? Su Qiang Wei. Yao Qian. Ada. Jiang Nian. Pak, Jiang Nian si anak kampung itu. Dia gak mampu beli gaun, gak ada pasangan dansa. Sekarang, udah pulang kasih makan babi.
Astaga, ini cewek fakultas mana? Kayak bidadari turun ke bumi. Cantiknya luar biasa. Jiang Nian. Izinkan aku jadi pasangan dansamu. Pilih aku, Jiang Nian. Bolehkah aku mengajakmu berdansa? Hah? Konyol. Mana mungkin aku cemburu karena hal kayak ginian? Tebak dong. Ini jangan siapa jadi pasangan dansa. Siapa? Ya? Ya pasti aku dong. Siapa yang dia suka? Ya itulah yang dipilih. Aku denger sih, katanya pas orang lagi ngobrol-ngobrol. Setiap kali tanpa sadar, pasti ngeliatin orang yang dia suka. Nanti kita lihat, Jiang yang ngeliatin siapa. Itu artinya dia suka sama orang itu. Tuan Qin Xiao. Bos Xiao, kondisi Anda sudah tidak bisa ditunda lagi. Harus secepatnya menyelesaikan pernikahan dengan Nona Jiang. Berapa lama lagi aku bisa bertahan? Tinggal 3 hari lagi sampai ulang tahun Anda yang ke-30. Bos Xiao, Nona Jiang hanyalah mahasiswi miskin dari desa, sedangkan Anda adalah orang terkaya dengan harta miliaran. Mana yang lebih penting? Pasti Anda sendiri yang tahu. Anda dan Jiang Nian ditakdirkan hanya satu yang bisa hidup, Bos Xiao. Anda sendiri yang harus memilih. Tuan Qin Xiao, gimana kabarmu? Kondisimu udah membaik? Apa perlu? Kamu kirim alamat rumah sakitnya, ya. Aku bantu bungkus-bungkus, lalu kesana jagain kamu. Tidak perlu. Besok aku pulang. Wah, bagus banget. Kalau gitu, tanggal 1 November. Bukankah itu besok? Besok, itu hari ulang tahun Tuan Qin Xiao. Bu, Tuan Qin Xiao bilang dia besok sudah keluar dari rumah sakit. Kebetulan, besok juga ulang tahunnya yang ke-30. Bagaimana kalau kita siapkan dekorasi dari sekarang, kasih kejutan ulang tahun untuknya? Nyonya, jangan sembarangan, ya? Di keluarga Qin, ulang tahun itu pantangan besar. Itu karena Bos Xiao terlahir dengan tubuh yang murni. Para ahli supranatural bilang, dia takkan bisa hidup melewati usia 30 tahun. Makanya sejak kecil, Bos Xiao tak pernah berani rayakan ulang tahun. Dia takut, tiap tahun yang dilewati berarti umurnya berkurang. 30 tahun, itu besok. Berarti besok adalah batas waktunya yang terakhir? Benar, Nyonya. Bos Xiao sudah sangat baik padamu. Jangan sampai kau hianati dia, ya? Bos Xiao, hari ini kau harus menyempurnakan pernikahan dengan Nona Jiang. Meski ini bisa membahayakan nyawa Nona Jiang, tapi ini satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup. Tuan Qin Xiao. Selamat ulang tahun. Cepat, ucapkan permohonan. Meski ini bisa membahayakan nyawa Nona Jiang, tapi ini satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup. Kekanak-kanakan. Tuan Qin Xiao, jangan marah. Aku tahu Bapak tidak suka merayakan ulang tahun. Tapi permohonan di hari ulang tahun itu benar-benar manjur, loh. Kalau Bapak tidak mau mengucapkannya, biar aku yang mewakili Bapak. Aku berharap Tuan Qin Xiao selalu sehat, selalu tersenyum, hidup bahagia, dan panjang umur. Tuan Qin Xiao, saya juga sudah siapkan hadiah ulang tahun untukmu. Bagaimana kalau
Kamu buka sendiri saja? Tuan Qin Xiao, setelah malam ini, harapanku pasti akan terkabul. Kamu bisa merayakan setiap ulang tahunmu dengan bahagia dan sehat. Kalau hanya dengan cara ini nyawamu bisa diselamatkan, maka aku Selamat ulang tahun, suamiku. Siapa yang izinkan kamu panggil aku begitu? Tuan Qin Xiao. Kondisimu kritis, aku pakai jarum ajaib dulu. Untuk pertahankan nyawamu sementara, bukannya kamu putuskan menyempurnakan pernikahan dengan Nona Jiang? Kenapa berubah pikiran? Cari akal. Aku mau Jiang Nian tetap hidup, bahkan setelah kami menyempurnakan pernikahan. Bos Xiao, setelah menyempurnakan pernikahan, Nona Jiang pasti mati. Mana mungkin? Aku nggak tanya mungkin apa enggak. Aku suruh kamu cari jalan. Dia harus tetap hidup. Kalau enggak, kamu tahu sendiri akibatnya. Bos besar yang kejam seperti dia, ternyata bisa jatuh cinta karena seorang cewek. Gimana ini? Kalau Bos Xiao nggak mau dengar nasihat, ia terpaksa minta Bos Qin kedua turun tangan. Kalau dia memang benci banget sama aku, nggak ada gunanya aku tetap di keluarga Qin. Malam ini selesaikan kewajiban suami istri, besok langsung urus cerai. Mau lakukan itu malam ini, di rumah siap nggak ya? Aku mau satu. Itu. Ukuran berapa? Ukuran. Aku mau yang paling kecil. 80. Semahal ini? Terima kasih. Halo Tuan Qin, ada apa? Pesta ulang tahun kakek jam 8 malam di rumah tua. Kamu harus hadir sebagai Nyonya Qin. Sebentar lagi aku akan kirim orang untuk menjemputmu. Nyonya Qin. Siapa yang mau jadi Nyonya Qin MU? Ini laporan keuangan kuartal ketiga cabang kota Sungai. Total pendapatan tumbuh 86%. Pertumbuhan laba bersih. Bos Xiao. Jiang Nian sudah sampai mana? Oh, mobil khusus untuk menjemput Nyonya sudah tiba lebih awal. Dia seharusnya sudah sampai di rumah tua. Kembali ke rumah tua. Bos Xiao, pesta ulang tahun masih lama, 5 menit lagi. Anda masih ada rapat. Orang-orang keluarga Qin itu serigala berbulu domba. Aku khawatir. Wanita itu tidak akan bisa menghadapinya. Bos Xiao sedang mengkhawatirkan Nyonya? Air di keluarga kaya itu dalam sekali, orang-orang keluarga Qin. Semuanya bukan orang baik-baik, setelah kau sampai di sana. Harus sangat berhati-hati dengan ucapan dan tindakan. Jangan sampai mempermalukan wajah Bos Xiao. Wah, jadi kamu istri baru Xiao Er ya? Jiang Nian kan? Aku ibu tiri Qin Xiao. Panggil saja tante, ayo masuk sini. Baik, Tante. Kita kan keluarga, jangan sungkan-sungkan. Duduklah. Terima kasih, Tante.
Kak, coba deh jajanan khas sini. Renyah banget loh. Terima kasih. Rasa jajanannya kok aneh ya? Enak kan? Enak ya, makan aja banyak-banyak. Wahaha, aku menang taruhan. Udah kubilangkan orang desa. Kampungan ini gak bakal ngeh. Itu kan makanan anjing. Lihat tuh, dia makan lebih lahap dari anjing. Makanan anjing? Ini makanan anjing? Mahal banget, 100.000 per kilo. Kamu sama nenekmu waktu tahun baru aja belum pernah makan. Makanan mewah kayak gini kan? Kakek, ini nih orang kampungan yang dinikahi kakakku. Masa belum mulai, makanan anjing kita udah dimakan banyak sama dia. Kalau nggak tahu, dikira kita nikahin anjing. Sudah. Berisik sekali. Tidak sopan. Cepat siap-siap untuk pesta ulang tahun. Diam aja ngapain? Cepat ke dapur bantu kerja. Kamu bertugas mengupas kenari liar ini. Nanti buat bubur kenari longan. Baik. Hei, kamu ngapain? Keluarga Kin punya aturan. Isi kenari harus dikupas utuh. Simbol keluarga utuh dan bahagia. Sengaja kamu hancurkan? Mau kutuk keluarga Kin berantakan dan hancur? Enggak. Tante, aku nggak sengaja. Aku akan. Kupas pakai tangan. Kalau ada satu lagi yang hancur, langsung minggat dari rumah keluarga Kin. Karena semua sudah berkumpul, mari kita mulai. Xiao Er, kamu datang tepat waktu. Cepat cari tempat duduk. Di mana istriku? Hah, istrimu? Oh, maksudmu si kampungan itu? Dia di dapur, bersama para pelayan. Maaf, Tuan Qin, aku membuatmu malu. Siapa yang menyuruhnya melakukan itu? Aku? Kamu juga tahu, kakek paling suka makan kenari dan longan. Aku suruh dia mengupas beberapa kenari. Bukankah itu kewajiban? Sebagai cucu menantu? Dasar pembawa sial. Pesta ulang tahun kakek yang seharusnya bahagia. Kau malah membuatnya melihat darah. Kamu orang kampung yang kotor. Entah ada penyakit apa di tubuhmu. Jangan-jangan menular ke kami. Kamu anak anjing kecil. Kamu berani menyiram aku? Kak, gila apa kamu? Kamu berani untuk cewek. Kampungan ini melawan ibu kita. Ibu suruh dia kupas kenari. Ada masalah? Aku tadi bahkan suruh dia makan makanan anjing. Tanya aja semua orang, dia tadi makan kayak anjing makan tai. Lahap banget. Kamu bilang apa? Tuan Qin, aku tak tahu mereka sajikan makanan anjing. Saya tidak bermaksud membuatmu malu. Iya juga kak, lain kali jangan bawa-bawa si kakak ipar keluar. Dikunci rapat-rapat di rumah, kan lebih baik? Qin Xiao, lepaskan. Kakek, tolong saya. Kamu cucu durhaka. Cepat lepaskan. Kau keterlaluan banget. Dia tetap adik kandungmu sendiri, sebagai kepala keluarga. Kenapa kau malah nggak bela keluarga Qin? Demi cewek. Dari pelosok miskin ini, kau tega injak-injak keluarga Qin? Mau mencemarkan nama kita semua? Betul. Yaozu kan satu-satunya penerus laki-laki keluarga Qin. Sekarang kau kepala keluarga. Mau gimana? Kau sakit, mau hidup berapa hari lagi? Harusnya diserahkan ke Yaozu untuk urus. Kakek, tante, Qin Xiao juga anak keluarga Qin. Kalian nggak boleh pilih kasih gini. Lagi pula, penyakit Qin Xiao bisa disembuhin sekarang. Aku pasti. Kalian sendiri yang akui aku sebagai kepala keluarga Qin, tapi kenapa? Istriku dilarang makan di meja yang sama. Istri kepala keluarga? Cewek kampung miskin? Nggak pantas jadi menantu keluarga Qin. Apalagi duduk makan di meja keluarga kami. Transfer semua saham pamanku ke nama istriku. Jiang Nian. Qin Xiao, kau gila? Itu kan pamanmu sendiri. Transfer juga saham ibu tiriku ke nama istriku. Jiang Nian.
Gila benur. Kau berani-beraninya demi cewek luar keluarga. Kau mau membalikkan langit dan bumi. Transfer juga saham kakek ke nama istriku, Jiang Nian. Sekarang, dia bukan cuma nyonya rumah keluarga Qin, tapi juga pemegang saham terbesar grup Qin. Sekarang, apa dia layak makan di meja ini? Sudah. Duduklah makan. Aku udah enggak mau makan. Ayo pulang. Baik. Gulingkan mejanya. Kamu, Tuan Qin Xiao, hari ini kan hari ulang tahun ke-80 kakek. Mau hancurkan keluarga Qin hanya demi seorang cewek receh? Apa kamu gila? Telinga kalian tuli, ya? Istriku bilang, dia nggak mau makan. Gulingkan meja ini. Siap, bos. Kakek, hari langka ulang tahun, ada masalah apa sampai? Begini ributnya? Masalah Xiao Er si brengsek itu. Entah siapa yang kasih dia obat bius. Berani melawan seluruh keluarga Qin cuma demi cewek kampungan. Yang kamu maksud? Istri baru bos Xiao, cewek yang namanya Jiang Nian itu? Iya. Wajar sih, soalnya Jiang Nian kan satu-satunya orang di dunia yang punya tubuh yin murni. Bos Xiao masih butuh dia buat nyawanya. Apa? Dia? Masa iya dia yang punya tubuh yin murni itu? Betul. Awalnya bos Xiao nikah sama dia cuma mau tukar nyawa, pakai dia sebagai umpan obat. Tapi, nggak nyangka, hati beku bos Xiao itu ternyata lulus sama cewek itu. Sekarang dia berani taruhan nyawanya sendiri, cuma biar nggak nyakitin cewek itu. Apa? Gila. Keturunan terhormat keluarga Qin bisa jatuh sehina ini, cuma karena seorang perempuan? Bos Xiao, Tuan Wuliang minta ketemu. Katanya, ada kabar soal penyelamatan istri. Aku ada urusan. Kamu istirahat dulu. Oke. Bos Xiao, obat ini namanya salep pengembali energi. Oleskan di tanda bunga persik istri sebelum berhubungan. Ini akan menstabilkan jiwa dan raganya. Meski energi yin yang bentrok, nyawanya tidak akan terancam. Kamu yakin? Pakai ini bisa selamatkan nyawa Jiang Nian? Kau kirim obat palsu, bohongi bos Xiao kedua. Bilang bisa sembuhkan dia, agar mereka berhubungan dulu. Kalau cewek itu mati, penyakit bos Xiao kan otomatis sembuh juga? Nanti dia menyesal juga gak ada gunanya. Tuan, kalau bapak lakukan ini, bos Xiao bakal bunuh aku. Ini perintahku. Siapa berani bunuh kau? Pewaris keluarga Qin. Mana boleh terbelenggu urusan asmara. Dia sebagai kepala keluarga. Masa satu cewek aja gak bisa diatur? Kalau gitu jadi kepala keluarga. Mendingan gak usah deh. Beneran, asal pakai salep Huiwan ini, Nyonya pasti bisa selamat. Jarum ajaibmu bakal segera hilang efeknya. Urusan hubungan intimu sama Nyonya beneran gak bisa ditunda lagi. Bagus banget. Dengan obat penyelamat ini, aku sama Jiang Nian bakal sama-sama selamat. Tuan Qin, gak usah. Dengar kata-kata. Tuan Qin, aku hari ini, apa bikin masalah buat kamu? Itu salah mereka. Bukan salahmu. Tapi kamu gak perlu ribut sama keluargaku. Lagi pula, pernikahan kita sebentar lagi juga berakhir. Kalau aku bilang, aku gak mau berakhir, Qin Xiao si sakit-sakitan ini. Sekarang beneran nekat banget, sampai tua-tua aja. Dia gak hirauin. Bukannya dia katanya gak bakal hidup sampai umur 30? Kok belum mati-mati sih? Bu, hari ini cewek itu bilang, penyakit Qin Xiao bisa disembuhkan. Jangan-jangan dia nemuin tubuh yin murni itu? Jiang Nian si imut-imut itu. Gak punya duit, gak punya latar belakang keluarga. Kenapa sih Qin Xiao maksa banget nikah sama dia? Dan bela-belain dia segitunya? Aku bakal cari tahu sekarang. aku gak mau berakhir.
Dia maksudnya apa sih? Bos Xiao, Nyonya, kalian sudah pulang. Nyonya, aku lihat tas kamu kotor, jadi aku cuci. Ini barang-barang dari tas kamu, simpan baik-baik ya. Bukannya katanya habis ini langsung cerai? Jadi, aku udah nulis surat perjanjian cerai. Ukuran terkecil. Wah, aku kan nggak tahu ukuranmu. Kalau kamu ngerasa nggak cocok, ya, bisa pilih buat nggak pakai. Nggak pakai? Gimana? Kamu mau punya anak sama aku? Siapa? Siapa yang mau punya anak sama kamu? Tengkurap. Dia maksudnya apa? Apa dia mau sekarang? Ah, sudahlah. Sakit sekali. Yang pasti datang. Tuan Qin Xiao, ini. Bapak olesin apa? Ini? Cuma pijat titik akupuntur sederhana buat kamu. Buat nutrisi ginjal dan yin. Biar kita. Itu, kapan kita? Itu tadi? Terserah kamu. Besok aku ada ujian. Kalau malam ini, takut ngaruh ke kondisi. Gimana kalau besok malam? Oke, sepakat. Tuan Qin Xiao, kenapa Bapak baik banget sama aku? Bukannya. Katanya cuma pertama kali doang. Terus cerai? Kamu salah ingat deh. Aku nggak bilang pertama kali. Hah? Setiap kali. Aduh, aku mau belajar buat ujian. Sampai jumpa besok. Apa? Iya, Tubuh yin murni itu. Gak heran Tuan Qin Xiao begitu. Melindungi cewek kampungan itu. Ternyata dia butuh cewek itu buat nyambung nyawanya. Tapi kalau Tuan Qin Xiao, si sakit-sakitan itu, nggak mati-mati. Warisan keluarga Qin nggak bakal bisa kita dapetin. Nggak boleh. Mereka berdua harus mati. Yang ini bagus. Terima kasih. Kalau Bapak suka, lain kali saya aturkan untuk Bapak. Mari kita bahas yang ini. Baiklah, sampai di sini dulu. Kerja sama yang menyenangkan. Kok serangan racun yang kali ini seganas ini? Bos King kedua. Saya taruh obat pemicu energi di minuman Qin Xiao. Dalam setengah jam, dia akan keracunan, mati mendadak. Kebetulan si Jiang Nian, hari ini ada ujian bahasa Inggris. Meski dia tahu, pasti nggak bakal sempat datang. Bagus, hari ini Qin Xiao pasti mati. Ayo, kita pergi ambil mayatnya. Klub Kota Sungai. Cepat, cepat kirim orang ke sini. Bos Xiao. Itu dia, kejar. Sial, racun yang Tuan Muda kambuh lagi. Cepat beritahu Nyonya. Supaya bisa menyelamatkan Tuan Muda. Ponsel siapa yang bunyi? Cepat matikan. Halo? Kenapa ibu malah ngecut teleponnya? Halo? Halo? Ibu malah ngecut teleponnya. Cepetan, naik mobil. Ke klub Kota Sungai.
Aku di kamar 1009. Cepetan ke sini. Kumpulkan kertas ujiannya. Teman, masih ada ujian selanjutnya loh. Saya tidak ikut, Pak. Tuan Qin, kamu gimana? Aku segera sampai. Aku baik-baik saja. Ini terlalu berbahaya, jangan ke sini. Tunggu aku. Tahan dia. Jangan biarkan dia cari Tuan Qin Xiao. Kakak ipar, wah nggak nyangka ya. Datang sendiri buat nyari mati? Jangan sentuh aku. Kalian berani lukai aku. Qin Xiao pasti nggak bakal lepasin kalian. Hahaha. Kakak ipar yang baikku, kamu masih dibodohi aja ya? Sebenarnya, yang pengen bunuh kamu bukan aku. Tapi suamimu sendiri, Qin Xiao, yang paling kamu cintai. Maksudmu apa? Ternyata kamu masih nggak tahu apa-apa. Ya iyalah. Kebenarannya. Mana mungkin Qin Xiao berani kasih tahu kamu? Biarkan aku yang kasih tahu kamu kebenarannya. Begitu kamu tidur sama Qin Xiao, kamu langsung mati. Ibu, Bos Xiao ada di kamar 1009. Cepat ke sana selamatkan dia. Baik. Kalian. Kurang jitu, untung aku punya rencana cadangan. Qin Xiao, kau tunggu saja. Tuan Qin, aku datang. Jiang Nian. Kok terluka? Parah nggak? Cuma luka kecil, nggak apa-apa. Luka gampang infeksi, pergi obatin dulu. Tapi kamu sekarang. Kamu kali ini terlalu ganas. Kamu lagi terluka, takut aku nanti sakitin kamu. Aku bisa tahan. Dengerin, cepetan pergi. Kak, mau tahu kebenarannya? Sebenarnya yang mau bunuh kamu, bukan aku, tapi suami yang paling kamu cintai, Qin Xiao. Tubuh murni dan tubuh yin saling tolak sejak awal. Apalagi racun yang di tubuhmu terlalu kuat. Kalau sampai bersatu, pasti bakal ngerusak tubuh Jiang Nian parah banget. Paling ringan cacat, paling berat bisa mati. Kalau gitu, siapin urusan pemakamannya. Siapin urusan pemakamannya. Ini kata-kata Qin Xiao. Kalau gitu, siapin urusan pemakamannya aja. Masa sih? Qin Xiao dia. Selamat ulang tahun. Sayang. Ternyata semua ini cuma jebakan bos Qin Xiao. Dan aku cuma alat buat dia doang. Jiang Nian. Kakek, bapak datang. Qin Yaozu itu berani-beraninya mau bunuh kepala keluarga. Sudah saya kirim ke penjara. Iya, kakek. Semua ikuti arahan bapak. Xiao gimana sekarang? Untung Nona Jiang datang tepat waktu. Sekarang bos Xiao sama Nona Jiang pasti lagi. Penyakit bos Xiao pasti bisa sembuh kali ini. Bagus. Akhirnya Xiao bisa lepas dari cewek itu. HMPH. Pergi, urusin mayat cewek bernama Jiang Nian itu. Apa? Master Wu Liang. Bukannya bapak kasih bos Xiao sebotol obat? Katanya pakai ini. Kalau Nona Jiang tidur sama bos Xiao, Nona Jiang nggak bakal bahaya? Obat ini. Itu palsu. Botol obat itu, aku yang suruh Master Wu Liang kasih ke Xiao Dia seorang CEO, grup keluarga Qin, tapi demi seorang cewek, nyawanya sendiri nggak dihargain. Di dunia ini nggak ada obat yang bisa nyelamatin Jiang Nian.
Mulai sekarang, nyawa Qin Xiao ini milik kamu. Sayang. Gawat, Bos Xiao, salah Yuan itu. Cuma tipuan Master Wu yang buat Bapak. Nggak ada obat yang bisa nyelamatin Nyonya. Apa maksudmu? Obatnya palsu? Semua ini sudah diatur oleh si tua itu. Dia sendiri yang mengakuinya. Pak Wu yang bilang, setelah malam pertama, Nyonya pasti tidak akan selamat. Jiang Nian. Dokter, istriku mana? Bagaimana keadaannya? Maaf, Bos Xiao, sudah Bapak Nyonya. Rusak parah. Kami sudah berusaha maksimal. Tidak mungkin. Jiang Nian. Kita berhenti berobat. Kita pulang. Bos Xiao, kondisi Anda baru saja pulih. Jangan sampai terlalu terpancing emosi. Bos Xiao. Pergi. Pergi semua dari sini. Semoga sumbangan 1 miliar ini beli kesehatan dan keselamatannya. Jangan takut. Aku di sini. Pulang. Kita pulang. Jiang Nian. Bos Xiao, Jiang Nian mana? jenazah Nyonya sudah dibawa pulang dan dimakamkan oleh neneknya. Bagaimana dengan Tuan Wuliang dan pihak keluarga Qin? Apa yang akan Tuan lakukan? Siapapun itu, bersihkan semuanya. Siap, Bos Xiao. Segera saya laksanakan. Kita jemput Jiang Nian. Aku mau bawa dia pulang. Nenek Jiang yang bilang, Bapak dilarang. Ikut pemakaman istri Bapak. Dia suruh Bapak. Jangan mengotori perjalanan terakhir istri Bapak. Salah si nenek. Kalau bukan karena nenekmu maksa kamu kuliah. Kalau bukan buat biayain pengobatan nenekmu. Kamu gak bakal nikah sama si iblis Tuan Qin Xiao itu. Kamu juga gak bakal jadi begini. Jiang Nian. Sudah 7 tahun, kamu gak pernah sekalipun muncul di mimpiku. Pasti kamu benci banget sama aku, ya? Gelang keberuntungan ini. Dulu kau minta aku selamat, bahagia, panjang umur. Sekarang, aku kembalikan ini padamu. Aku cuma minta, kamu muncul di mimpiku, ketemu aku.
Kalau ini semua udah laku, uangnya cukup buat biaya TK-nya Anan. Anan gak mau TK, Bu. Anan mau nabung. Buat obatin mata ibu. Biar ibu bisa lihat Anan. Anan anak baik, sekolah TK dulu. Ibu, udah terbiasa begini. Bu, kalau papa? Kenapa papa gak peduli sama kita? Gimana kalau Anan cari papa? Minta papa obatin mata ibu? Dok, tolong cek mata cucu saya ini. Kok tiba-tiba buta? Pasien mengalami kekurangan energi dan darah yang parah. Ditambah infar otak karena kurang darah, sebabkan kebutaan. Kemungkinan besar, sangat sulit untuk disembuhkan. Ini. Ayah mana ada? Ayahmu sudah lama mati. Jangan pernah lagi sebut kata ayah di depan mama, mengerti? Iya, Mama. Aku nggak akan sebut lagi. Jangan marah ya. Mama kenapa? Mama, nggak apa-apa. Mama. Berhenti. Tolong mama aku. Berhenti. Nak, kondisi mamamu sekarang sangat kritis. Cepat panggil ayahmu untuk bayar biaya rawat inap. Aku akan nabung buat bayar biaya mama. Tolong selamatkan dia. Tolong selamatkan mama aku. Jual sayur. Beli sayur? Enggak. Jual sayur. Kok orang di foto ini mirip mama? Foto mama kok ditempel di batu nisan? Mama, kan belum pernah foto. Gimana kalau foto ini aku sobek? Terus kasih ke mama? Ini juga punya mama? Giok batu giok ini kelihatan mahal banget. Biaya rawat inap mama masih kurang beberapa ribu. Gimana kalau ini aku jual aja buat bayar biaya mama? Siapa yang berani mati? Liontin keselamatan Bos Xiao. Berani dicuri? Foto almarhumah ibu malah disobek. 3 menit. Temukan pencuri itu. Siap. Bos Xiao, rekaman CCTV di pemakaman sudah kami ambil. Tim teknis sudah berhasil melacak gerakan gadis itu. Segera temukan dia. Siap. Halo, Diang Anan. Lunas utang rawat inap ibumu, atau kami paksa menghentikan bawaannya. Aku akan segera ke rumah sakit, tolong. Selamatkan ibuku, mohon. Cepat lagi. Serahkan ini untuk bayar rawat inap ibu. Pasti bisa disembuhkan. Serahkan. Tidak mau. Giok ini memang milikku. Aku butuh ini untuk menyelamatkan ibu. Jadi, ibumu yang menyuruhmu mencuri, ya? Aku ulangi, berikan barang itu padaku. Tidak bisa. Barang ini memang milik ibuku. Aku tidak mencuri. Kalau kau benar-benar menginginkannya, bayar aku. Wah, dasar anak kurang ajar. Mencuri barang Bos Xiao. Berani-beraninya malah memeras Bos Xiao. Di mana orang tuamu? Suruh orang tuamu keluar. Kalian yang merebut barangku, tapi tidak mau membayar.
Kalau kalian tidak bayar, aku akan menghancurkannya. Paman ini menyeramkan, jangan berikan padanya. Kalau tidak, ibu tidak akan punya uang untuk berobat. Berikan padaku. Bos Xiao, gadis kecil ini. Sepertinya anggota sindikat penipu. Meski dia merusak barang peninggalan mendiang istri Anda, tapi sebagai figur publik, Anda sebaiknya menghindari masalah yang tidak perlu. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Tapi di foto itu benar-benar ibuku. Ibu, jangan takut. An-An akan membawamu ke rumah sakit lain. An-An pasti bisa menyembuhkanmu. Inilah akibatnya kalau berani berurusan dengan keluarga Bos Xiao. Cepat pergi, cepat pergi. Kalau sampai Bos Xiao tahu soal ini, rumah sakit kita bisa bangkrut. Ayo, pergi. Pak, saya mohon, tolong selamatkan ibu saya. Dokter, di seluruh kota Sungai, tidak ada satupun rumah sakit yang mau menerima ibu saya. Bukan kami tidak mau mengobati ibumu. Tapi kalian sudah membuat Bos Xiao marah. Seluruh kota Sungai tak ada YG berani tampung kalian. Tapi, ibu saya sudah koma selama beberapa hari. Kalau tidak ditolong sekarang, dia akan mati. Begini saja. Kami mau mengobati ibumu. Kamu harus dapatkan surat itu. Aku kasih waktu setengah jam. Kalau setengah jam tak dapat surat itu, kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk ibumu. Terima kasih, dokter. Aku cari paman itu minta tanda tangan. Paman, saya salah. Saya tidak seharusnya mengambil barang Bapak. Bos Xiao, sepertinya itu gadis kecil yang mencuri. Semua orang bilang, karena saya sudah membuat Bapak marah. Jadi tidak ada yang berani mengobati ibu saya. Paman, saya salah. Tolong tanda tangan dan maafkan saya. Bos Xiao, tanda tangan Bapak berharga. Jangan asal tanda tangan. Gadis kecil ini tidak tahu dia bagian dari kelompok mana. Jangan-jangan ada konspirasi di balik ini. Paman, aku tak bohong. Kalau Bapak tak mau tanda tangan sekarang, ibu saya akan mati. Kalau kamu sudah berkata seperti itu, baiklah. Bawa kami menemui ibumu. Kalau kamu tidak berbohong, aku akan atur dokter untuk mengobati ibumu. Tapi kalau kamu berani membohongiku, jangan salahkan aku nanti. Saya akan bawa Bapak menemui ibu saya sekarang. Paman, maaf ya, mobilnya jadi kotor. Aku akan bersihkan sekarang juga. Udah, berhenti akting. Ibu. Jangan usir dia. Dia akan mati, jangan usir dia. Setengah jam sudah lewat, masih belum dapat surat pernyataan maaf. Rumah sakit kami tidak berani menampung ibumu. Siapa suruh kamu berani-beraninya bikin kesal Bos Xiao? Sekalipun mati, itu salah ibumu sendiri. Ibu. Bos Xiao, ini
Kalau kamu nggak kasih uang, aku akan hancurin barang ini. Anak kecil ini, 80% anggota sindikat penipuan. Cuma sandiwara cari simpati doang. Ibu, Jiang Nian. Dok, tolong istriku. Pasien baru lepas dari bahaya, masih sangat lemah. Karena kekurangan gizi berkepanjangan. Kekurangan darah parah, matanya jadi buta. Berhubungan dengan itu, perlu rawat inap dan diobati. ibu, kamu harus bangun ya. Jiang Nian. Syukurlah, kamu nggak mati. Anan. Kamu umur berapa? Ayahmu mana? Aku umur 6 tahun. Aku nggak punya ayah. 6 tahun? Nggak punya ayah? Kalau gitu, kapan ulang tahunmu? Ulang tahunku tanggal 20 Agustus. Malam itu dengan Jiang Nian. November 7 tahun lalu. Jangan-jangan, Anan, anakku sayang, aku adalah ayahmu. Mama, kamu akhirnya sadar. Anan sayang, Mama sudah baik-baik aja. Mama, Papa yang bayarin biaya rawat inap. Anan udah ketemu Papa. Jiang Anan, Mama udah bilang berapa kali? Kamu nggak punya papa. Papa kamu udah lama mati. Kalau kamu sebut-sebut papa lagi, Mama, Mama, Anan salah. Anan nggak bakal sebut lagi. Anan, jangan takut. Pegang ini. Anan, tadi dokter bilang, penyakit mama. Butuh perawatan jangka panjang. Kamu masih kecil. Harus sekolah sambil jagain mama. Papa lihat jadi sedih. Jadi, boleh nggak papa kasih kesempatan? Biar papa yang rawat mama kamu. Anan sih mau, tapi Mama kayaknya benci banget sama Papa. Anan takut Mama nanti marah kalau tahu. Kak, mau daftar ikutan acara kencan? Sinyal janji? Nggak, cuma daftar aja. Dapat hadiah 1.000 rupiah. Loh? 1.000? Oke, aku mau daftar. rawat inap kali ini pasti habisin banyak uang. Gimana biaya sekolah Anan nanti? Gak apa-apa, MA. Anan, Anan bakal kerja keras cari uang. Kak, mau ikut acara kencan? Sinyal janji? Nggak, cuma ikut aja. Langsung dapat hadiah 1.000 rupiah. Dan, kalau berhasil jodoh sama peserta pria, ada paket bulan madu gratis dari perusahaan kami. nggak usah deh. Kondisi aku gini. Gak apa-apa, Kak. Aku ngerti kalian juga susah. Gini aja, aku coba ajukan ke tim produksi. Pokoknya kamu ikut. Langsung dapat hadiah 5.000 rupiah. Gimana? Dengan 5.000 itu, Anan bisa sekolah. Selamat datang di Sinyal Kencan edisi kali ini. Sekarang, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Untuk peserta wanita pertama kita hari ini. Gimana caranya dia bisa deket sama Jiang Nian? Bos Xiao, ini ada acara kencan global siaran langsung. Coba lihat deh. Halo semua, aku peserta wanita nomor 1. Jiang Nian. Kok pakai tongkat tunanetra? Jangan-jangan buta? Buta aja udah parah, bawa-bawa anak lagi. Buta kok mau kencan, ngerusak orang aja. Iya bener. Janda bawa anak, siapa yang mau pasti sial. Cepat ke lokasi acara.
Siap. Nona Jiang Nian, walaupun sudah bercerai, Dan membawa seorang anak. Tapi semangat hidupnya tinggi. Anaknya juga berbakti. Mungkin kita semua. siapa yang mau si imut-imut kayak gini? Siapa tahu gimana cerainya? Cewek kayak gini, siapa yang nikahin pasti ketiban sial. Demi biaya sekolah Anan, aku harus tahan. Jangan omongin mama aku. Wah, Iya, cepetan pergi. Karena semua peserta pria tidak bersedia. Bila harus berpasangan dengan Nona Jiang, maaf, Anda. Aku gak apa-apa. Saya baik-baik saja. Astaga, siapa yang menyalakan lampu untuk Nona Jiang? Siapa sih yang berani memilih? Barang rongsokan kayak Jiang Nian ini? itu ayah. Ya ampun, bukankah itu bos Xiao? Orang terkaya yang kuasai kota sungai? Xiao. Nona Jiang, saya Tan Feng dari kota sungai. Tan, ditulis Tan seperti danau, tapi tanpa 3 titik air. Tuan Tan, saya janda dan punya anak perempuan. Kalau kamu menyesal, saya. Saya, Tan Feng, bersedia menggandeng tangan Nona Jiang. Apa ini diatur oleh kru acara? Untuk rating? Selamat kepada Tuan Tan dan Nona Jiang atas kesuksesan perjodohan. Ini adalah sinyal dari kami, Kencan berhadiah. Paket hadiah sponsor untuk kalian berdua, total 10 juta rupiah. Semoga kalian menikmati waktunya. Tuan Tan, setelah acara selesai, tugas kita. Kan sudah selesai, ya? Tugas apa? Saya serius datang buat cari jodoh. Kamu tidak? Bukannya kamu setuju untuk menggandeng saya? Saya kira itu cuma settingan kru acara. Maaf ya, Tuan Tan, saya belum siap. Bisa. Tapi, kita sudah menerima uang 10 juta dari acara ini. Kalau sekarang kita gagal berjodoh, kita harus bayar denda 10 kali lipat. Apa? 10 kali lipat. Anan mau sekolah. Anan nggak mau bayar denda. Nona Jiang, aku serius. Tolong pertimbangkan aku, ya? Tapi, demi biaya sekolah Anan, aku terpaksa berinteraksi dengannya. Cuma untuk dicoba dulu. Oh ya? Kata tim produksi, mereka mau merekam kehidupan bulan madu kita. Sepertinya, kita harus tinggal bersama. Jiang Nian, Anan. Mulai sekarang, ini rumah kita. Wah, Kamu ajak Anan lihat-lihat kamar dulu. Baik. Giok ini mirip liontin penjagaku. Tuan Qin Xiao. 2, 3. Jiang Nian, Maaf, Tuan Qin, aku salah kamar. Maaf, Tuan Qin, aku pergi dulu. Jiang Nian, kakimu terluka? Biar aku periksa. Tidak usah, Tuan Qin. Tuan Qin, kamu? Diam. Kakimu sudah lebam. Kalau tidak segera diobati, nanti harus ke rumah sakit. Selama ini kamu sendirian ya, membesarkan Anan? Bagaimana dengan mantan suamimu? Maaf. Aku tidak ingin membicarakannya. Aku tidak bermaksud buruk. Aku cuma ingin kamu memberi aku kesempatan untuk menjaga kamu dan Anan. Maaf. Aku sudah tidak tertarik sama sekali dengan pernikahan. Tuan Qin, obatnya belum selesai dioles?
Kenapa semua di sini terasa sangat familiar? Aduh, lupa set alarm tadi malam. Apa aku telat bangun? Kamu sudah bangun? Tenang aja, Anan udah aku anterin ke sekolah. Terima kasih ya, Tuan Qin. Sungguh merepotkanmu. Gak repot kok. Makan sarapan dulu. Biar aku yang suapin. Bos Xiao, mata istri bisa diobati. Bos Xiao, ini ahli mata. Dia khusus racik obat buat istri, bisa bantu pemulihan penglihatannya. Kata ahli, asalkan istri minum obat teratur, matanya bakal cepat sembuh dan bisa lihat lagi. Mantan suamimu mana? Maaf, aku nggak mau bahas dia. Kalau Jiang Nian bisa lihat lagi, dia pasti nggak mau ketemu aku. Pasti bakal bawa Anan pergi lagi. Jiang Nian. Maafin aku ya, aku egois. Tapi aku benar-benar nggak bisa kehilangan kamu lagi. Halo? Apa? Anan dipukul di sekolah? Anan, Mama. Mama akhirnya datang. Mereka semua nakalin aku. Anan, kenapa kamu berdarah? Siapa yang berani nakalin Anan kita? Berani banget nanya. Kalau bukan karena anak kamu, yang nakalin Zuang-Zuang, dia juga nggak bakal jadi kayak gini. Aku nggak nakalin Zuang-Zuang. Dia yang mau masukin sampah ke tas aku. Bilang mama aku buta, bilang aku anak haram. Aku masukin sampah ke tasnya biar dia bisa jual lebih banyak. Aku aja nggak komplain dia bau. Bu Guru, kau pilih kasih sih. Dasar punya suami. Jelas apanya jelas? Apa kata kami orang tua salah? Anak kamu kan emang pemulung tiap hari. Kamu kan emang buta. Dan dia emang anak haram. Siapa bilang Anan nggak punya ayah? Jangan takut, ada aku di sini. Kaliannya yang ganggu Anan kami? Wah, kamu bapak murahan Anan itu ya? Aku sarankan kamu introspeksi diri. Di kelas ini banyak sekali teman. Kok nggak ada yang diganggu, cuma Anan kamu doang. Bukannya karena Ananmu itu identitasnya rendah dan akhlaknya bejat? Pepatah bilang, satu telapak tangan nggak bisa bikin bunyi. Bunyi nggak? Bajingan kecil, berani-beraninya kamu mukul aku. Ya. Bajingan kecil, berani-beraninya kamu mukul aku. Bunyi nggak? Kamu cari mati. Bunyi nggak? Kamu tahu aku siapa? Percaya nggak? Cuma dengan satu tamparan ini, aku bisa bikin kamu bangkrut total. Uang? Aku berani bayar. Tapi kamu berani terima nggak? Kamu pikir kamu siapa? Jangan-jangan kamu Aku salah, Bos Xiao. Cukup. Mulai sekarang, jangan sampai aku lihat kalian lagi di kota sungai. kami langsung pergi. Ayah, tanganmu berdarah. Tuan Qin, Paman, tadi kamu keren banget. Kalau saja kamu, bapakku, pasti nggak ada yang berani ganggu aku dan mama lagi. Tak ada yang berani mengganggu aku dan ibuku. Asal mama kamu setuju. Paman, siap kapan saja jadi bapakmu. Mama, paman udah bantu kita. Mama mau balas budi gimana? sudah, Anan. Cepetan kerjain PRMU, ya sayang. Kalau gitu, aku nggak ganggu papa mama lagi ya.
Terima kasih, Tuan Qin Xiao, sudah selamatkan kami. Aku nggak tahu gimana cara membalas kebaikanmu. Jangan, Tuan Qin Xiao, kayaknya kita terlalu cepat ya. Jiang Nian. Aku serius mau bertanggung jawab padamu. Kasih aku kesempatan buat jaga kamu dan Anan. Boleh nggak? Pria ini lembut dan bertanggung jawab banget. Beda banget sama si brengsek Qin Xiao itu. Haruskah aku coba deketin dia demi Anan? Katanya lembut sih. Tapi tetap aja bikin capek. Ada apa nih? Mataku mau sembuh? Mama, cepat bangun. Papa bilang mau kasih kejutan buat Mama. Mataku beneran mau sembuh? Aku bakal melihat wajah pria itu. Semangat, Papa. Jiang Nian, mau nikah sama aku nggak? Aku Qin Xiao? Kenapa? Kenapa kamu? Jiang Nian. Mata sepuh. Dengerin penjelasanku dulu. Aku. Kenapa? Kenapa harus kamu lagi? Nggak cukup ya nyakitin aku sekali. Harus yang kedua kalinya? Kamu emang pengen lihat aku mati di depan mata sendiri? Baru puas? Aku nggak bermaksud. Jiang Nian. Dengerin dulu. 7 tahun lalu aku beneran nggak tahu kamu bisa mati. Nggak tahu? Sampai urusan terakhir buat aku aja kamu atur. Masih bilang nggak tahu. Aku. Ini jimat kesehatan yang kudapat untukmu. Tapi uang yang dipakai adalah uang tebusan nyawaku. Qin Xiao, aku tidak mau bertemu denganmu lagi. Silakan tunggu di luar. Selamatkan istriku atau kubinasakan rumah sakit ini. Aku tidak boleh kehilangan dia lagi. Direktur, jantung pasien robek akibat kecelakaan. Harus segera dilakukan operasi transplantasi jantung. Transplantasi dadakan? Donor cocok di mana? Pakai punyaku. Jiang Nian, nyawa yang kuhutang padamu. Akhirnya ku kembalikan. Nona Jiang Nian, setelah keluar dari rumah sakit, perhatikan nutrisi, istirahat, dan jangan stres. Ingat untuk rutin kontrol ke rumah sakit, periksa kondisi jantungmu. Direktur, siapa pendonor jantung saya? Siapa itu? Waktu itu, kondisi Anda sangat kritis. Harus dilakukan operasi transplantasi jantung. Untungnya rumah sakit punya donor jantung yang cocok. Mengenai identitas pendonor jantungnya, rumah sakit kami juga wajib menjaga kerahasiaan pendonor dengan ketat. Selamat dari maut. Jalani hidup dengan baik. Membawa harapan si pendonor akan kehidupan. Mama, kita kesini mau ngapain? Katanya di sini tempat meminta doa ampuh. Mama mau mendoakan orang baik yang mendonorkan jantungnya itu. Ayo,
Kita pergi. Dua tamu datang untuk meminta permohonan, ya? Pohon tua 100 tahun ini sangat ampuh untuk permohonan. Silakan. Apa ini? Qin Xiao. Bukannya ini ayah? Kenapa di pohon ini semua tulisannya tulisan ayah? Hidup nggak tahu hargain. Udah mati baru alim. Buat apa juga? Kalau ibu bilang begitu, itu benar-benar salah sangka ke Bos Xiao. Dulu, Bos Xiao sering banget datang ke gunung kami. Cari Tuan Wuliang buat berobat. Soalnya, Bos Xiao punya tubuh yang murni. Nggak bisa hidup sampai umur 30. Makanya dia nikahin seorang istri, mau pakai nyawa dia. Buat nukar nyawanya sendiri. Tapi yang nggak seharusnya, dia malah jatuh cinta sama istri barunya itu. Meskipun dia lagi kambuh, sakitnya nggak ketulungan. Meskipun dia tahu umurnya udah nggak lama. Dia nggak pernah tega nyakitin istri itu sedikit pun. Terus, Bos Qin kedua demi selamatin nyawa Bos Xiao. Minta tolong Tuan Wuliang. Kasih obat palsu ke Nyonya Qin, bohongin Bos Xiao bilang. Kalau Nyonya minum obat ini, bakal gini. Dan akhirnya bikin Nyonya Qin tewas. Karena kecelakaan ini, Bos Xiao sampai masukin semua anggota keluarga Qin ke penjara. Sayang banget ya. Bos Xiao udah minta di sini selama 7 tahun penuh. Nyonya Qin nggak pernah sekalipun muncul di mimpinya. Mungkin karena terlalu benci sama dia. Bu, aku udah selesai nulis. Tolong iketin di pohonnya ya.